Kosmetik dan Perawatan Kecantikan dengan NIM 1522425071. Saya Miftahul Ulum dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 15274250005. Saya Kanita Alia dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dengan NIM 15026250022. Saya Muhammad Falevi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 157425059. Ketika kita bicara tentang etika, yang kita maksud adalah sekumpulan moral dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menerapkan di kehidupan sehari-hari, kita menerapkan dalam sistem lingkungan bersama, kita dalam bekerja kelompok, dan lain-lain. Oke, banyak sekali sistem etika yang diterapkan dalam 5 sila. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di kampus ini kita datang dari berbagai agama dan kepercayaan. Pancasila mengajak kita untuk menjaga kepercayaan masing-masing, menjaga toleransi, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan hambatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat bertemu teman, dosen, tenaga kependidikan, etika yang dibangun adalah memperlakukan setiap individu dengan adil, manusiawi, dan penuh penghormatan. Tidak ada yang merasa lebih rendah ataupun merasa terpinggirkan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kampus ini bukan pulau sendiri, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Etika persatuan berarti kita bersinergi lintas jurusan, lintas fakultas, tanpa sekat suku agama etis. Dari keragaman itulah kita menjadi abadi yang kuat. Sila keempat, akan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam organisasi kemahasiswaan maupun rapat dalam kelas, etika ini muncul ketika kita mendengarkan suara dari semua pihak. Suara yang bijak dan bukan otoriter. Pimpinan yang adil serta memberikan partisipasi suara bagi semua pihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di lingkungan kampus, baik dari sisi akses, fasilitas, sampai kesempatan berprestasi, kita harus menunjukkan keadilan. Etika keadilan sosial menuntut kita agar tidak ada yang tertinggal. Semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Contoh implementasi pada sila pertama, ketika kita menghadiri kegiatan keagamaan dalam kampus, kita hadir saling menghormati keyakinan satu sama lain. Contoh implementasi pada sila kedua dan kelima, yaitu ketika kita belajar bersama dalam kelompok, bukan hanya kita mengerjakan hasilnya sendiri, tetapi kita juga memastikan teman kita juga memahami materi dan ikut berkontribusi dalam mengerjakan tugasnya. Contoh implementasi pada sila ketiga, yaitu dalam kegiatan kemahasiswaan lintas fakultas, kita bekerja sama satu sama lain tanpa sekat. Lalu contoh implementasi pada sila keempat, bila organisasi mahasiswa mengadakan debat terbuka, semuanya memiliki kesempatan untuk berbicara dan diperlakukan sama. Seperti teman-teman ketahui, Pancasila bukan hanya tertulis di papan depan kampus atau di bagian lambang saja, tapi Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan hidup bersama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kelas, di lingkungan kampus, ataupun di saat kita berkumpul bersama teman-teman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.